Pada setiap pekerjaan konstruksi, khususnya proyek, pembangunan dapat menimbulkan yang namanya resiko, karena besarnya bobot pekerjaan pada struktur. Resiko yang muncul juga ada berbagai macam pengelompokan, mulai dari metode pembiayaan, sumber daya manusia, hingga pekerjaan yang mempengaruhi kelancaran proyek. Dalam video ini, saya hanya akan menampilkan beberapa hasil analisis saya terhadap risiko kerja pada gedung sekolah dasar negeri yang sebelumnya telah dihitung volume pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Febrianti Malik, NIM 2002015010114, sebagai salah satu dari anggota kelompok 2 dalam mata kuliah estimasi biaya konstruksi pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 02. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tabel yang tertera di layar. Pada tabel terdapat 12 item pekerjaan dengan cadangan item. Saya perlihatkan rekapnya. Berikut. Terdapat 12 item pekerjaan dengan cadangan item tambahan yang jika nantinya ada, akan dianalisis risiko pekerjaannya. Baiklah, saya akan kembali pada tabel risiko. Di sini ditampilkan juga penjelasan dan keterangan pada bagian bawah. Berikut. Ditampilkan juga penjelasan dan keterangan dari penilaian risiko seperti akibat dari risiko penilaian terdapat 3 tingkatan. Tiga tingkatan nilai, yaitu nilai yang pertama diartikan sebagai luka ringan, dan nilai yang kedua yaitu luka sedang, dan jika mendapatkan nilai 3 yang berarti mendapatkan akibat luka berat, kelumpuhan, hingga berakibat pada kematian. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai peluang, di mana jika mendapatkan nilai 1 yang artinya jarang terjadi, nilai yang kedua artinya kadang-kadang terjadi, dan nilai ketiga sering terjadi. Kemudian nomor 3 yaitu risiko, di mana diambil dari perkalian antara hasil dari perkalian akibat dikali peluang. Di sini pada tabel keempat terdapat skala risiko kegiatan yang dihitung dari hasil kegiatan risiko. Tabel ini memperlihatkan bahwa pekerjaan yang memiliki risiko tinggi akan diutamakan pekerjaannya pada saat konstruksi di lapangan. Setelah itu ada juga tabel mitigasi atau pengendalian risiko, yang berarti beberapa upaya pengendalian yang harus dilakukan untuk jika terjadi potensi bahaya tersebut atau risiko pekerja tersebut di lapangan, ataupun pada saat kita ingin menghindari hal tersebut. Baiklah, saya akan langsung pada poin yang pertama, yaitu pekerjaan persiapan, di mana potensi bahaya atau risiko bekerja yang akan terjadi pada saat pekerjaan persiapan yaitu kurangnya personil dalam proyek, di mana akan mengakibatkan tidak stabilnya proses pekerjaan yang bisa berakibat, di sini disantumkan akibatnya itu nilai yang pertama, yaitu luka ringan. Akan mendapatkan luka ringan jika ada beberapa pekerjaan yang personilnya kurang orang. Kemudian peluangnya itu kadang-kadang terjadi, dan risiko 2 yang artinya skala risikonya itu rendah. Kemudian yang kedua itu ketidaksesuaian jam kerja dan istirahat yang sering terjadi, yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan, di mana akibatnya bisa keterlambatan pekerjaan dan memiliki peluang kadang-kadang terjadi, dan risikonya itu 2, sehingga yang berarti risikonya itu sedang. Kemudian potensi bahaya yang terjadi pada saat pekerjaan persiapan juga terdapat seperti terjepit material atau alat berat, di mana berakibat memiliki nilai angka 3 yang artinya
bisa berakibat mendapatkan luka berat, kecacatan ataupun kematian, di mana peluangnya itu kadang-kadang terjadi pada saat pengerjaan persiapan dengan risiko angka 6 yang berarti berada pada tingkatan risiko sedang. Pada saat pekerjaan tersebut dilakukan pengendalian risiko, upaya pengendalian risiko di mana pengendaliannya itu berupa pengendalian dan pengawasan setiap bentuk pekerjaan, penetapan kebijakan, melakukan evaluasi penggunaan APD, memberikan instruksi kepada operator alat berat agar tidak terjadi kesalahan yang fatal pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua itu terdapat pekerjaan tanah, di mana potensi bahaya atau risiko bekerja pada saat terlaksananya yaitu yang pertama terkena debu yang bisa berakibat luka berat, kecacatan atau berujung pada kematian. Memiliki peluang kadang-kadang terjadi pada saat pekerjaannya, kemudian risikonya berada pada nilai 6 yang berarti berada pada level risiko yang sedang. Kemudian yang kedua tersandung atau terjatuh pada saat pekerjaan penggalian tanah yang memiliki risiko penilaian akibatnya itu berada pada nilai 1 yang artinya bisa mendapatkan luka ringan. Peluangnya itu kadang-kadang terjadi dan risikonya itu berada pada nilai yang kedua yang artinya risikonya itu rendah. Kemudian yang keempat itu yang ketiga itu terjepit atau tertimbun. Akibatnya ada 3, peluangnya ada 2 dan risikonya ada 2 yang skala risikonya itu berada pada risiko rendah. Kemudian yang ketiga terjepit atau tertimbun, akibatnya ada pada bisa mendapatkan luka berat. Peluangnya jarang terjadi, kemudian risikonya itu ada pada angka 3 yang berarti risikonya itu kecil. Kemudian terkena benda tajam, akibatnya mendapatkan nilai 3, peluangnya mendapatkan nilai 2 atau kadang-kadang terjadi dan risikonya ada 6 yang berarti berada pada risiko tingkat yang sedang. Upaya pengendalian risikonya itu di sini dituliskan menggunakan masker dan kacamata pelindung, pemasangan rambu atau brikade sebagai pagar pengamanan, menggunakan sarung tangan katun, menggunakan sepatu boot safety dan memprediksi kondisi cuaca dan memasang tenda pada sekitar galian. Kemudian yang ketiga pada item pekerjaan pondasi dan beton, di mana potensi atau risiko bahaya bekerja itu bisa terjepit atau terperangkap galian. Akibatnya itu bisa mendapatkan luka berat dengan peluang kadang-kadang terjadi dengan risiko angka 6 yang berarti pada level sedang. Kemudian yang kedua keruntuhan bangunan karena kegagalan struktur, akibatnya bisa berujung pada luka berat atau kematian atau kecacatan. Peluangnya itu kadang-kadang terjadi atau mendapatkan nilai 2, risikonya itu berada pada angka 6 yang dimana memiliki skala risiko pada tingkat yang sedang. Yang ketiga terkontaminasi bahan campuran, akibatnya bisa mendapatkan luka ringan dan peluangnya 3, kemudian resikonya itu 3, di mana tingkat skala risikonya itu pada skala yang rendah. Kemudian bahaya benda konstruksi atau alat berat, di mana akibatnya itu bisa mendapatkan luka bakar atau berujung pada kematian. Peluangnya itu kadang-kadang terjadi dan risikonya itu ada pada angka 6 yang artinya berada pada skala risiko yang sedang. Kejatuhan material bangunan akibatnya bisa luka berat atau berujung kematian. Peluangnya kadang-kadang terjadi pada saat konstruksi, kemudian risikonya mendapatkan nilai 6 yang berarti berada pada skala risiko yang sedang. Kemudian yang keempat ada pekerjaan pasangan.
di mana pada potensi bahaya atau resiko bekerja yang bisa terjadi yaitu terjatuh dari ketinggian, di mana akibatnya bisa mendapatkan luka berat, kecacatan ataupun kelumpuhan hingga kematian, di mana peluangnya kadang-kadang terjadi dan mendapatkan resiko nilai 6, yang artinya berada pada skala prioritas, skala resiko yang berada pada level sedang. Kemudian yang kedua, kerusakan material yang berakibat luka ringan. Kemudian peluangnya kadang-kadang terjadi dan risikonya ada pada nilai 2 yang skala risikonya itu berada pada tingkat risiko yang rendah. Kejatuhan material bangunan sama seperti yang di atas, bisa kejatuhan material bangunan di mana akibatnya itu berada pada luka berat atau kecacatan hingga kematian. Peluangnya itu kadang-kadang terjadi, resikonya itu berada pada angka 6 atau nilai 6 yang berarti nilai skala resikonya itu berada pada tingkat sedang. Untuk upaya pengendaliannya itu bisa mengatur sistem jam kerja normal, pengecekan berkala pada material yang menggunakan helm safety. Tadi saya lupa untuk menjelaskan upaya pengendalian pada nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan di mana pada pengendalian pekerjaan pondasi dan beton itu di sini dituliskan menyusun instruksi kerja pekerjaan pondasi dan beton kepada para pekerja menggunakan alat bantu seperti kren atau penggunaan katrol, serta menggunakan sarung tangan katun, helm safety, dan sepatu boot safety. Baiklah, kita lanjut pada poin kelima, di mana item pekerjaannya itu pekerjaan plafon, di mana risiko bahaya yang akan terjadi yang direncanakan yaitu cedera karena benda tajam. Akibatnya bisa berujung pada luka berat hingga kematian dengan peluang sering terjadi dan resikonya itu mendapatkan nilai 6 yang berarti berada pada skala resiko yang paling tinggi atau yang paling bisa diutamakan, yaitu skala prioritas yang tinggi. Bisa dilihat pada tabelnya. Resiko yang tinggi jika mendapatkan nilai 7 sampai 9. Kemudian yang kedua itu palu terjatuh dari ketinggian, akibatnya bisa mendapatkan luka ringan. Kemudian peluangnya itu sering terjadi dan mendapatkan nilai resiko itu 6, yang artinya berada pada skala risiko yang sedang. Yang ketiga, konstruksi roboh akibatnya yaitu mendapatkan luka berat hingga kematian atau kecacatan. Peluangnya itu jarang terjadi. Kemudian mendapatkan nilai risiko 3, yang artinya berada pada level risiko yang rendah. Kemudian ketika objek berayun pada saat pekerjaan sehingga terjatuh, di mana akibatnya itu bisa pada luka berat, kecacatan atau pada berujung kematian dengan peluang jarang terjadi dan risikonya itu mendapatkan nilai 3, yang artinya skala risikonya itu rendah. Kemudian yang keempat, kejatuhan material bangunan, yang artinya yang berakibat bisa pada luka berat hingga kecacatan ataupun kematian dengan peluang kadang-kadang terjadi pada pekerjaan konstruksi sehingga mendapatkan nilai 6, yang artinya berada pada level skala resiko yang sedang. Kemudian poin ke-6, pekerjaan lantai, di mana risiko bahayanya itu terkilir karena kerusakan kondisi lantai seperti lubang pada lantai atau pada saat pemasangan lantai yang tidak sesuai, di mana berakibat luka ringan yang kadang-kadang terjadi dengan nilai risiko 4, yang artinya berada pada level sedang. Kemudian kesemutan atau kebas karena posisi tubuh pada saat pemasangan lantai yang tidak sesuai, di mana bisa mendapatkan luka ringan dan
pada saat konstruksi mungkin sering terjadi, dan pada saat dan mendapatkan risiko nilai 3, yang artinya berada pada level risiko yang rendah. Kemudian yang ketiga, tersandung atau jatuh, di mana bisa mendapatkan luka berat, luka ringan, luka sedang, maksud saya, maaf. Kemudian resikonya, peluangnya itu kadang-kadang terjadi dan mendapatkan nilai angka 4, yang berarti berada pada level yang sedang. Kemudian upaya yang bisa dilakukan pada pekerjaan lantai yaitu pemberian tanda lantai berlubang, atau memberikan batas pada saat pekerjaan, menggunakan sarung tangan katun, dan penggunaan sepatu safety. Saya lagi lupa untuk menjelaskan pada pekerjaan plafon, di mana upaya mitigasinya itu yang bisa dilakukan yaitu memeriksa alat tangga sebelum digunakan, menggunakan sarung tangan dan helm safety pada saat pekerjaan plafon. Selanjutnya yang ketujuh, pekerjaan kusen pintu dan jendela, di mana risiko bahayanya itu yang pertama itu ada cedera benda tajam yang berakibat luka berat, dengan peluang kadang-kadang terjadi dengan mendapat angka nilai 6, yang berarti skala risikonya itu berada pada level sedang. Yang kedua, ketidaktepatan posisi pemasangan, sehingga bisa terjadi kecelakaan pada saat itu, di mana risikonya bisa mendapatkan luka ringan dan peluangnya itu jarang terjadi, sehingga risikonya itu 1, yang berarti berada pada skala risiko yang level rendah. Kemudian yang ketiga, terjepit ketika melakukan pemasangan, yang berarti bisa mendapatkan luka sedang dengan peluang itu jarang terjadi. Kemudian risikonya itu pada nilai 2, yang artinya berada pada tingkat, maaf saya di sini salah tulis, di sini bisa pada tingkat A atau skala yang rendah. Kemudian upaya pengendaliannya itu yang bisa dilakukan pada pekerjaan kosen pintu dan jendela, yaitu menggunakan sarung tangan, kacamata keselamatan, pemberian instruksi langkah-langkah kerja. Di sini yang diutamakan itu penggunaan alat perlindungan diri. Kemudian yang ke-8 itu ada pekerjaan sanitary, di mana risiko terjadinya bahaya atau risiko pekerjaan yang pertama itu tergelincir atau terpeleset akibat lantai yang licin, di mana bisa berakibat luka berat dan terjadi peluangnya itu kadang-kadang terjadi dengan risiko nilai 6, yang artinya berada pada skala risiko sedang. Kemudian yang kedua, getaran karena penggalian saluran, yang pada saat penggalian saluran kemudian berakibat luka berat dengan peluang jarang terjadi dan mendapatkan skala risiko yang 3, yang berarti berada pada skala risiko yang rendah. Yang ketiga, kebisingan benda konstruksi bermotor, di mana bisa mendapatkan risiko luka ringan. Kejadiannya peluangnya itu jarang terjadi dengan rangka risiko itu ya 1, yang artinya berada pada skala risiko yang rendah. Yang keempat, terjepit ketika melakukan pemasangan, yang dimana bisa berakibat mendapatkan luka yang sedang dengan peluang itu jarang terjadi dan resikonya itu mendapatkan nilai 2, yang artinya berada pada skala yang rendah. Upaya pengendaliannya itu bisa memberikan tanda lantai licin, menggunakan sarung tangan katun dan sepatu safety, serta pemberian instruksi kerja dan pengawasan. Kemudian yang ke-9 yaitu pekerjaan atap, di mana risiko pekerjaannya itu atau cedera yang terjadi itu seperti jatuh dari ketinggian bangunan, atau jatuh dari bangunan yang roboh, di mana bisa mendapatkan luka berat hingga berujung kematian dengan peluang kadang-kadang terjadi pada saat dilakukan konstruksi. Kemudian tingkat nilai risikonya itu ada 6, yang berarti berada pada skala sedang. Yang kedua itu cedera saat penggunaan benda tajam, di mana bisa berakibat luka berat dan peluang itu kadang-kadang terjadi dengan risiko nilai 6, yang berarti berada pada level risiko skala yang sedang. Kemudian kejatuhan material, di mana tingkat
akibat yang didapatkan itu bisa mendapatkan luka berat atau berujung kematian, sehingga peluangnya itu kadang-kadang terjadi dan mendapatkan resiko 6 yang berarti berada pada skala yang sedang. Kemudian cuaca panas, di mana cuaca panas ini bisa mengakibatkan banyak sekali kerusakan pada kulit utamanya, sehingga di sini ditaruh angka 3 yang berarti bisa berakibat luka berat hingga kecacatan. Kemudian kadang-kadang terjadi karena pada saat di konstruksi itu banyak banyak yang terjadi seperti kulit yang terkelupas, sehingga jika tidak ditangani bisa berakibat fatal. Kemudian risikonya itu ada pada angka 6 yang berarti karena kadang-kadang terjadi, maka skala risikonya itu kecil. Kemudian upaya yang bisa dilakukan yaitu menggunakan helm safety, tali keselamatan, rompi keselamatan, sepatu safety, kemudian pakaian gelap dengan lengan panjang untuk melindungi kulit, serta jika tidak menggunakan kain penghalang. Selanjutnya pada poin ke-10, di mana terdapat pekerjaan site improvement yang memiliki 4 resiko pekerjaan, yang itu terjepit yang berakibat luka ringan dan jarang terjadi. Kemudian nilai risikonya itu 1 yang sehingga berada pada skala prioritas yang rendah. Kemudian terhantam benda atau material sehingga berakibat luka ringan dan peluangnya itu jarang terjadi dengan nilai risiko 2 yang artinya berada pada skala yang rendah. Kemudian kecelakaan pada saat pengangkutan, di mana bisa berakibat luka berat yang dimana peluangnya itu jarang terjadi dan mendapatkan nilai risiko 3 yang artinya berada pada tingkat level yang rendah. Kemudian yang keempat, sesak akibat debu pada saat pekerjaan site improvement, di mana mendapatkan akibat luka berat karena kondisi tubuh seseorang itu. Kemudian pada saat pekerjaan ini kadang-kadang terjadi sehingga mendapatkan nilai angka 6 yang berada pada level skala risiko yang sedang, di mana upaya pengendaliannya itu menggunakan safety line atau larangan masuk, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan helm, serta rambu penataan jalur lewatnya konstruksi agar bisa tertata. Kemudian yang ke-11 itu terdapat pekerjaan di mechanical electrical, di mana risiko bahayanya itu bisa ada tersetrum, kemudian akibatnya itu ada pada nilai 3 yang berakibat luka berat, kecacatan hingga berujung kematian, di mana peluangnya kadang-kadang terjadi pada saat pekerjaan sehingga mendapatkan nilai risikonya 6 dan berada pada skala risiko sedang. Kemudian terbakar karena kabel yang longgar begitu, di mana akibatnya bisa mengakibatkan luka berat, kecacatan hingga kematian, yang dimana peluangnya itu jarang terjadi dengan angka risiko nilai 3, sehingga skala risikonya itu berada pada skala rendah, risiko yang rendah. Kemudian korsleting, di mana bisa berakibat luka berat, kemudian peluangnya itu jarang terjadi sehingga risikonya itu berada pada nilai 3 yang artinya skala risikonya itu berada pada level risiko yang rendah. Kemudian ketiganya terjepit. Kemudian yang bisa berakibat luka sedang dengan kejadian yang kadang-kadang terjadi pada saat pekerjaan, kemudian dengan mendapatkan skala prioritas skala risiko yaitu 4, yang artinya skala risikonya itu berada pada level risiko yang sedang. Kemudian yang terakhir ada pekerjaan furniture, di mana terdapat 3 jenis risiko atau bahaya pada saat pekerjaan, yaitu karena benda tajam yang bisa berakibat luka berat hingga kematian yang kadang-kadang terjadi sehingga mendapatkan angka 6 dengan skala risiko yang rendah. Yang kedua, cedera akibat adanya kegagalan alat pada saat pengerjaan tersebut sehingga bisa berakibat luka berat. Kemudian peluangnya itu jarang terjadi dan
resikonya itu berada pada nilai yang ketiga, sehingga skala peluangnya itu resikonya kecil. Yang terakhir itu benturan kepada benda-benda berat, di mana akibatnya itu bisa mendapatkan luka berat, di mana peluangnya itu kadang-kadang terjadi, dan mendapatkan angka 6, kemudian berada pada skala yang sedang, skala resiko yang sedang. Upaya pengendaliannya itu memeriksa alat sebelum digunakan, melakukan cek dan recheck, menggunakan sarung tangan, sepatu safety, dan menggunakan kacamata. Saya juga tadi lupa untuk upaya pengendalian pengerjaan mechanical electrical, di mana di sini saya akan menyebutkannya, ya upaya pengendaliannya itu berupa pengecekan alat listrik terlebih dahulu secara berkala sebelum digunakan, persiapan tabung pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran, menggunakan helm safety, menggunakan sarung tangan agar tidak tersetrum, menggunakan rompi keselamatan, menggunakan sepatu safety, dan penyediaan jalur evakuasi jika terjadi kebakaran. Itulah yang barusan saya jelaskan, yang saya paparkan mengenai tabel resiko hasil analisis yang menjadi syarat diselesaikannya tugas ini. Semoga bermanfaat, dan atas segala kekurangan pada saat penyampaian saya minta maaf, dan untuk semua pihak serta teman-teman yang membantu mengarahkan diselesaikannya tugas ini, saya ucapkan terima kasih. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.